sudah siap di depan layar kaca Anda hari ini sehat-sehat ya. Walaupun udara di luar agak panas-panas, tapi hati harus tetap adem. Apalagi kalau ada aku, Kak Rose, yang siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Bersama Daniel, Pinky Boy di pojok sana ya, dan beberapa bintang tamu tentunya sudah hadir bersama kita hari ini. Kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai, yang menjadi perhatian publik, membuat orang jadi kepo, menggali-gali arsip, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, kali ini yang menjadi sorotan itu adalah Prilly ya, Prilly dan kayaknya sih Aliando juga gitu. Wow, setelah sekian tahun ya, ini gara-gara obrolan di podcastnya Brian Domani dan Megan Domani gitu ya. Prilly cerita ya, judulnya adalah Prilly Speak Up. Dia cerita bahwa dia punya PH sekarang bisa sampai ke sekarang, pencapaiannya itu salah satunya adalah karena di berapa tahun, 5 tahun yang lalu ya dibilang ya, berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu gitu, which is itu 2014 pada saat sinetron Ganteng-Ganteng Serigala lagi booming, dimana sering dijodoh-jodohin tuh kan Aliando sama Prilly. Nah, Prilly cerita sekitar 10 tahun yang lalu tuh sering ada omongan bahwa Prilly tuh kan bisa terkenal itu karena ya mendompleng atau karena lagi dipasang-pasangin sama seseorang gitu sih. Prilly sih nggak sebutin siapa. Terus ada beberapa hal lah pokoknya yang kayak ketika brand mau mereka berdua gitu, kadang suka ada yang menghambat, disuruh milih mau Prilly atau mau si yang satunya kayak gitu-gitu lah. Nah, itu tuh yang menjadi salah satu yang menjadi pendorong Prilly bisa mencapai kesuksesan seperti sekarang. Salah satunya seperti apa sih statement pastinya, kita lihatnya berikut. Waktu itu ada omongan dari seseorang lah, dia ngomong kayak Prilly tuh ngedompleng popularitasnya seseorang gitu. Dia nggak akan bisa terkenal, siapa yang kenal dia kalau nggak digosipin sama orang ini. Boleh kalian cek di 2014 sampai 2016 aku tidak ada satu brand pun, tidak ada satu iklan pun. Brand-brand ini itu selalu ingin menyatukan aku sama satu orang. I understand that so much ya, go on. Aku sih ya udahlah kita reveal aja ya, maksudnya si brand itu pengen menyatukan aku sama satu orang ini gitu di iklan, karena mungkin bakalan bagus iklannya atau bakalan naik, bakalan viral ya. Tapi manajemen orang itu atau siapapun, aku nggak bisa bilang, itu ngasih brandnya pilihan. Gue nggak mau talent gue disatuin sama Prilly. Solo harus pilih mau talent gue atau Prilly. Nah kan, jadi cerita ini kan jadi tebak-tebak buah manggis ya kan. 2014, 2016 orang jadi ke belakang lagi nih, Prilly waktu itu lagi dijodoh-jodohin sama siapa atau lagi apa sih sama siapa gitu kan. Which is emang ya lagi ada sinetron itu. Tapi kalau kita lihat nggak pernah ada iklan yang berdua sama talent ini gitu. Kalau dicari-cari tuh, kalau sama Aliando katanya ada ya, ada 2 iklan yang emang Prilly itu sama Aliando. Nggak tahu syutingnya bareng atau syuting sendiri-sendiri jadi satu, nggak tahu juga. Tapi ini kan membuat orang jadi penasaran, dan banyak akhirnya netizen itu yang menuding-nuding ini ya pasti si oknum ini nih pasti ya, gara-gara kan sempat ada berita Aliando tuh sempat dibawa manajemennya Reza Herlambang ya kan. Jadi orang menuduh apakah itu Reza Herlambang. Karena Aliando pun pernah cerita bahwa dia pernah ada di bawah manajemen yang toksik gitu kan. Nah, kita pernah nanya sama Aliando, itu benar manajemen toksik kamu tuh Reza Herlambang? Dia bilang bukan, justru manajemen yang dia bilang toksik itu adalah setelah 2019 gitu kan. Jadi bukan ya, kayaknya bukan ya. Apakah ini Aliando juga kita nggak tahu, karena kan Prilly cuma ngomong seseorang ya. Komentar netizen coba kita bacain berikut ini. Dulu manajemennya si Aliando yang masih dipegang sama yang itu emang sensi banget sama Prilly, pokoknya sampai jangan bersatu gitulah guys. Oke, ini netizen pakai si itu lagi, siapa? Itu siapa? Kan jadi penasaran ya. Yang berikutnya, hayolah siapa tuh, pada flashback nih. Tapi di zaman itu Prilly pernah jadi BA-nya sama iklan itu ya. Oke, yang berikut Aliando tanda tanya, karena dulu heboh banget jadi couple di GGS, terus banyak yang nge-ship. Yang berikutnya,
Ini masih duga-duga juga ya. Dulu juga pernah dengar kalau si talent ini main series atau project, manajemen ini mau kalau anggota keluarga si talent ini juga ikut main dalam series tersebut. Bisa di-searching deh series apa aja yang ada anggota keluarganya. Terus habis itu ada yang jawab nih ya. Kan emang paketan, kadang emaknya, kakaknya yang muncul di FTV, kalau dia lagi nyanyi tante sama sepupunya juga tampil. Dulu manajemennya yang ngatur, yang punya acara, kalau lu mau sama talent gua lu harus begini-begini gitu. Ini keren banget sih netizen ini, kayaknya bener-bener fans ya kali ya. Shippers. Yang berikutnya, Mbak, astaga, ini kenapa nih Kak hurufnya caps lock semua ya? Manajemennya yang salah, bukan si talentnya, katanya gitu. Yang berikutnya, jadi ini alasan kalian asing ya, hehehe, ya udah deh sampai sini aja, aku nge-ship kalian buat rilis, semangat ya, aku salut banget kamu sekuat itu ternyata. Yang berikutnya, bukan masalah si personal ya guys, tapi bahas manajemennya gitu ya. Kalau kalian ngikutin dari dulu pasti paham, zaman si manajemennya si laki pasti pegang sama si Ono, itu si Ono yang apa-apa minta paketan sekeluarganya, tak gitu ya. Nah ini kan masih belum siapa gitu, yang jelas kayaknya bukan Reza Herlambang ya kan. Jadi sebenarnya itu ya tapi kan itu udah cerita lama. Kita ambil hikmah baiknya aja lah ya. Hikmah baiknya adalah kadang kita kan sering merasa down dengan kata-kata orang atau ketika orang merendahkan kita. Tapi ya bagaimana kalau justru hal-hal yang nyakitin atau hal-hal yang menyinggung itu bisa menjadi bahan bakar untuk kita lebih maju dan lebih sukses gitu kan. Jadi kan kesuksesan itu adalah balas dendam yang terbaik, iya nggak? Oke. Nah kalau bintang tamu kita yang berikut ini, apa bahan bakarnya untuk bisa terus maju, terus optimis, terus bersemangat ketika ada kabar bahwa ada penyakit yang kembali lagi harus ia hadapi? Kita lihat dulu profil Cinta Penelope berikut ini. Cinta Penelope, artis sekaligus penyanyi kelahiran 1994 ini mempopulerkan lagu Keong Racun tahun 2010. Cinta yang pernah divonis kanker stadium 3 pada 2018 ini mengaku baru mengalami muntah darah dan pendarahan, namun ingin terlihat sehat supaya ibunda Cinta tidak kepikiran hingga ia akan melakukan stem cell. Cinta yang pernah menikah dengan Mustafa Daud, personil Debu pada 2011, namun bercerai tahun 2012 ini menikah lagi dengan Taharikan pada 2020 dan keduanya tinggal di Turki. Namun Cinta menggugat cerai karena adanya perbedaan pandangan, padahal Cinta sudah melakukan penyimpanan sel telur untuk program bayi tabung. Cinta yang dikabarkan dekat dengan seorang pria ini mengaku pria itu adalah mantan suaminya dan keduanya tengah memiliki proyek kerjasama bareng. Siapakah mantan suami yang dikabarkan sedang dekat dengan Cinta? Dan seperti apa kondisi terkini Cinta? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Private Room kita sudah bersama dengan Cinta Penelope. Hai Kak Ro. Aduh, kita lihat postingan kamu kemarin ya, habis melakukan pemeriksaan di serangkaian check up ya. Tuh, insya Allah semoga hasilnya baik. Nah, sekarang kita mau tanya, sudah ada hasilnya kah? Oh, kalau ini itu sebenarnya cuman MRI. Ini MRI kaki karena kalau kita penderita, walaupun cancer aku alhamdulillah udah 5 tahun di bulan April kemarin, cuman kalau ada sesuatu di badan itu sekecil apapun harus dicurigai. Dan pengalamannya baru-baru ini temenku ada yang tiba-tiba tulangnya patah, jadi kansernya itu di paru dan metatasis ke tulang hingga tulangnya patah. Jadi karena di bagian kaki aku ada bagian tulangnya tapi sebelah kiri itu sakit, dan aku kalau jalan suka jatuh kayak gitu kan, curiga gitu kan. Jadi kita MRI tapi ternyata hasilnya alhamdulillah itu karena pernah ada trauma tabrakan dulu, jadi dia nggak nyatu si ininya gitu, jadi ya alhamdulillah itu nggak ada hubungannya dengan CA. Tapi kalau misalnya penurunan kondisi sih, aku nggak bilang penurunan sebenarnya, aku bilangnya lagi ngedrop gitu kan, karena tiba-tiba aku blackout lagi, tiba-tiba aku sering bukan sering, ada dalam sebulan kemarin tuh ada beberapa kali aku muntah darah, terus dari facesnya juga ada darah gitu kan. Jadi emang dari dulu dokterku minta untuk kolonoskopi gitu kan, untuk dimasukin dari bawah untuk melihat ususnya semuanya karena itu yang dicurigakan gitu. Tapi belum bisa, dokternya Tapi lagi. belum bisa. Kalau dari hasil PET CT aku yang terakhir itu, kita bisa lihat kan di sini masih ada yang ditunjuk-tunjuk ya. Masih ada. Masih ada di hepar.
dicurigai gitu. Dari hasil PET CT minta aku untuk ketemu dokter onkologi obgyn aku gitu kan, karena waktu itu kan aku di tuba falopi jadi obgyn gitu. Jadi kebetulan kita udah kesana membawa hasil PET waktu itu, dan dokterku minta aku untuk laparoskopi karena dia nggak bisa melihat hanya dari hasil aja, dia mau lihat langsung, jadi dibuka untuk lihat hasilnya ke dalam. Nah tapi sebelum itu aku harus, karena aku kan punya ginjalnya juga belum bagus ya, belum bagus-bagus banget lah, insya Allah bisa lebih bagus. Ginjal aku juga masih turun, jadi dokter mau melakukan stem cell dulu. Stem cell dulu, dan stem cell ya alhamdulillah dia bilang masih nunggu waktu untuk berat badanku turunin dulu. Karena stem cell itu kan dikalikan 2 dengan berat badan. Semakin gendut juga dompetnya gitu kan. Semakin banyak. Ember. Jadi buat ngumpulin dana dulu, insya Allah kalau Allah kasih rejeki gitu. Berapa sih kira-kira kalau boleh tahu stem cell itu? Iya, tergantung kebutuhan sebenarnya. Kisaran berapa sampai MM-an? Kurang sedikit dari M, ya mungkin kurang 20-30 juta dari 1 M. karena gini, itu aja dokter minta aku turun 12 kilo dulu, baru bisa sekitar 900-an gitu, karena sekarang lagi dolar naik ya. Cuman karena 3B itu kan artinya penyebaran. Jadi dulu udah nyebar ke hepar, ke limpa, kemana gitu kan, udah ada penyebaran yang kita tarik jaringan, yang dibenerin. Stem cell itu bukan obat kanker, tapi dia memperbaiki sistem yang rusak, yang sudah terkena dulu, yang sudah diangkat, jadi kan rusak. Nah itu memperbaiki. Jadi kalau orang bilang, ini sependek pengetahuan aku, kalau orang bilang stem cell itu buat obat kanker, itu salah. Gitu. Jadi dia malah kayak misalnya kanker darah gitu kan, itu nggak bisa di stem cell sebenarnya. Karena kalau misalnya masih ada selnya aktif, terus diinjek stem cell, dia regenerasi semua, termasuk sel kankernya diregenerasi. Gitu. Jadi nggak boleh. Jadi emang harus yang aktifnya nggak ada dulu, baru diinjek. Maaf, aku suka ngap. Iya. Ini kalau menghadapi ini kan dengan jangka panjang ya. Ini kan juga bukan cuma fisik, tapi kan mental ya, up and down, Ya, down. benar. Gitu ya. Apa yang membuat kamu istilahnya selalu bisa terus bersemangat menjalani kehidupan ini dengan berkualitas gitu ya. Kalau kita flashback kan di tahun 2018 waktu itu ya, ketika awal-awal kan juga ya kamu sampai meninggalkan dunia hiburan juga gitu, yang Fokus waktu itu. Tapi kan ya Masya Allah ternyata bisa, yang tadinya vonis tinggal 6 bulan ya, sempat di 3 bulan. 3 bulan gitu. Ternyata ini 2024 gitu. Alhamdulillah ya. Maksudnya makanya aku bilang aku bersyukur banget ya dengan rezeki penyakit yang Allah kasih ke aku. Itu artinya kan dosa aku kan banyak banget Mbak Karos gitu kan, banyak banget gitu, terutama ke orang tua gitu, banyak banget dosa aku gitu. Jadi Allah ngambil dosa aku di situ dengan aku dikasih rezeki sakit ini gitu kan. Dan aku yakin Allah udah nyiapin obatnya gitu kan. Obatnya tuh dari hati dan pikiran sih kalau buat aku sih. Berjuang, dan aku yakin kalau emang udah waktunya ya Allah ambil, ya itu emang udah takdir aku. Tapi selagi aku dikasih nafas, aku berusaha, dan aku sebagai manusia pasti ya aku pengen hidup gitu loh kan, pengen hidup. Dan adik-adikku banyak, masih pengen lihat orang tua, aku juga pengen bahagia loh gitu. Aku juga pengen punya anak gitu. Kalau kamu flashback lagi ketika Allah kasih ujian sakit gitu ya, Allah kan juga kasih obatnya gitu ya. Masya Allah, kenangan kamu gitu, kemudahan yang Allah berikan pada saat kamu mungkin pada saat itu pernah merasa lagi udah nggak tahu mau ngapain, itu apa yang paling banget kamu ingat? Aku ini ya, miracle yang datang itu nggak bisa masuk logika sih Kak Ros. Di saat kita udah nggak bisa berpatokan, even kita ada uang gitu ya, rasa sakit itu ada kan, uang itu nggak bantu sama sekali. Sehat itu adalah nikmat banget gitu. Jadi apalagi pada saat sakit uangnya nggak ada, ya kan? Cuman aku berpasrah sama Allah, dan aku nggak tahu dari mana aja aliran itu ada. Dan sehingga aku ngerasa beruntung gitu ya. Stem cell yang aku banyak yang bilangin katanya, Cinta dulu sakit tiba-tiba sembuh aja. Hey, 5 tahun gue berjuang. Makanya aku nulis status kemarin tuh karena kayak muncak gitu rasanya, kayak aku diem tapi dibilang yang settingan lah, yang apalah. Bahkan gue udah angkat kedua tuh Bavalopi masih dibilang settingan. Aku bilang, ya Allah, aku ikhlas, kasih penyakit aku ke mereka yang ngatain aku kayak gini. Aku bilang, aku ikhlas, aku nggak mau jahat, cuman biar mereka tahu rasanya hidup dalam ketidakpunyaan, kesendirian, kecemasan, kesakitan. Biar dia paham, dan kita masih berusaha bikin kuat diri kita
terutama di depan orang-orang yang kita sayangin. Jangan sampai bikin mereka drop gitu. Semua orang, netizen ataupun orang-orang terdekat bahkan sekalipun, dengan sangat-sangat kejam gitu, yang gue udah tahu dalam keadaan kayak gitu, yang ngungkit masalah nggak bisa punya anak, ngungkit masalah kayak 5 tahun itu dia hitung kok tiba sembuh gitu. Makanya aku kemarin tuh sampai muncak banget gitu. Aku bilang, Allah kasih aku waktu buat melihat mereka sakit. Aku pengen lihat gitu loh. Saking aku sakit gitu Kak Ros. Cukup gitu aku nahan. Maksudnya apa yang aku buat kayaknya salah. Gue berusaha kuat, nggak mau manja. Nggak ada uang, nggak bisa berobat, gue diem. Tapi Allah sembuhkan, Allah hilangkan rasa sakitnya. Gue nggak bisa beli suntikan. Gue nggak bisa beli suntikan untuk nahan sakit gue. Yang tiap sebentar gue suntik, tiap sebentar gue suntik. Gue nggak bisa beliin yang mahal banget per minggunya. Gue diem, gue tahan sakitnya sampai kejang-kejang. Tapi Allah yang beri kemudahan. Tapi Allah hilangkan rasa sakitnya. Cuman aku tahu sakit kalau misalnya dibilang kayak gitu, sampai aku bilang, aku pengen lihat gimana dia gitu. Masalahnya aku tahu orangnya Kak Ros gitu. Dan sakit, aku sayang sama mereka gitu. Ini terakhir juga kamu sempat bercerita ke podcastnya Bunda Maya gitu ya. Di situ juga kamu mungkin lagi banyak yang berkecamuk gitu dalam diri kamu gitu. Salah satunya seperti ini, seperti itu. Periksa Mamae kan, Mamae payudara. Ada 3 benjolan di payudara. Nyokap aku, duit sisa yang aku punya tuh udah aku beliin rumah mama, mobil mama, dan persiapan emasnya apa kalau misalnya gue mati pun. Nyokap gue kan diabetes, nggak bisa berhenti obat, ya kan? Kalau misalnya dia berhenti obat, insulinnya gimana gitu. Dan sementara kan aku tulang punggung, adik-adik banyak gitu kan. Jadi aku mikir kalau misalnya dibandingkan aku harus stem cell lagi gitu loh, stem cell lagi yang miliaran ngobatin, mati-mati aja lah. Udah kalau emang udah waktunya gitu kan. Manajerku yang pegang sama tim aku sih tahu. Video itu yang kayak kalau seandainya gue koma lagi kayak dulu gitu, sebelum gue mati cabut aja ya. Kalau seandainya masih bisa dimanfaatkan dari organ-organ aku gitu, atau masih ada yang bisa dijual dan kasih ke orang tua aku gitu, ya tolong jual gitu, kasih aja gitu, supaya keluarga gue gak susah. Ya maksud aku di situ tuh aku emang bikin video waktu itu karena kan aku bilang kalau sampai aku koma dan pakai penopang hidup itu kan ngabisin uang ya. Memang ada rezeki ada gitu. Makasih Kak. Rezekinya memang ada dan dibandingkan kalau emang udah tipis harapan, bukan kita nggak berusaha. Cuman aku mikir aku nih tulang punggung dan aku nggak mau kayak mamaku tuh kekurangan obat karena mamaku nggak bisa putus insulin, nggak bisa putus obat-obatan. Ya aku yakin Allah pasti ngasih rezeki buat itu. Cuman kan aku sebagai anak mikir kayak gimana tanpa aku berpikir organ apa yang bisa gue jual. Orang gue kanker kok gitu loh kan, pasti nggak bisa gue jual dong. Cuman saking aku ngomong sama manajer aku tuh, Mbak kayak jantung gue apa gue kalau masih bagus gitu kan, jual kasih ke orang tua gue gitu, maksudnya biar mereka bisa bertahan. Terus yang gue pikirin kalau emang Allah mau ngambil aku ikhlas, cuman mikirin mama sih. So kamu ada postingan tentang mama, tentang foto mama. Foto mama. Bismillah, ibumu, ibumu, ibumu. Ya yang ku tahu hanya ibuku. Surga nyataku, malaikat pelindungku, membesarkanku dan selalu mendoakanku. I love you, Mom. Ya, mamaku tuh orang kuat lah. Dia wanita kuat buat aku. Dia punya anak banyak. Dulu dia sebelum menikah lagi dia janda gitu. Apapun dilakukan buat anaknya. Di mata aku ngelihat. Ya aku anak durhaka Mbak gitu loh. Maksudnya banyak yang tanpa sengaja. Apalagi makin tua, orang tua kan makin sensitif. Kadang-kadang kita nggak sengaja ngomong, nggak gitu maksudnya. Penangkapannya berbeda. Kadang-kadang aku juga mungkin karena aku banyak pakai obat CA itu kan keras-keras Mbak. Temperamen aku nggak terjaga gitu. Kadang aku nggak tahu mau ngomong apa gitu kan, jadi kayak apa sih mungkin kayak nada kayak gitu, mama nangis, mama sakit, ya itulah. Aku sayang banget sama mama tapi tanpa sengaja aku banyak nyakitin mama pastinya gitu, dan aku minta maaf gitu. Ya apa yang bisa aku lakuin yang terbaik selagi aku nafas ya
aku akan lakuin yang terbaik. Terus, Jadi mungkin salah satu sumber kekuatanmu adalah bahwa kamu berpikir kamu bermanfaat untuk keluarga. Kamu ingin selalu memberi untuk mama, untuk keluargamu. Itukah juga menjadi salah satu kekuatanmu sampai kamu mau berjuang gitu. Padahal kan kalau kita lihat tadi udah yang ya di satu sisi kamu sudah bisa, kalau sudah saatnya kamu berpasrah, tetapi kamu tetap berjuang gitu untuk memikirkan orang lain. Itu juga kan? iya, pasti itu karena gini, yang aku butuhkan dalam hidup aku adalah senyuman mama. Dan mama itu tersenyum jikala dia ngelihat keluarganya baik-baik aja semuanya. Jadi untuk menciptakan senyum mama itu ya aku harus berusaha keras untuk gimana supaya ini terlihat mama baik-baik aja semuanya gitu loh. Ya namanya orang kan ada naik turunnya hidup ya, nggak semua keluarga itu kan berhasil gitu kan. Pasti ada yang berhasil, ada yang mapan, ada yang enggak gitu kan. Tapi aku nggak mau ngasih pikiran itu ke mama. Jadi gimana caranya aku usahain semua. Terus sih Kak. Terus kapan Cinta Penelope berpikir untuk kamu sendiri dan kebahagiaan kamu? Aku udah dikasih bonus sama Allah banyak banget Mbak. Mungkin banyak teman-teman kita yang kena CA sebentar udah dijemput Allah gitu kan. Mungkin karena Allah sayang atau mungkin karena Allah emang pengen aku ngapusin dosa-dosa aku dulu yang banyak, makanya aku masih dikasih hidup sampai sekarang. Aku rasa aku nggak tahu lagi nyari apa di dunia ini, aku nggak tahu Mbak. Aku udah pernah ngerasain ada di puncak karir aku yang alhamdulillah gitu kan. Aku udah ngerasain semua gitu, tapi ternyata yang paling nikmat itu adalah ngelihat orang tua aku bahagia. Itu sih yang aku lihat. Kalau misalnya aku pengen punya anak ya, emang kalau nggak ditakdirkan sama Allah aku untuk punya anak ya mungkin Allah juga udah punya cara. Even banyak yang bilang siapa yang doain kalau lu mati. Lu sadar gak sih gue udah nggak punya, gue udah nggak bisa gitu, sakit gitu. Lu ngomong kenapa lu harus ingetin gue ke ntar lu mati, lu percuma lu hidup punya uang semuanya sekarang tapi lu nggak punya anak, nggak ada yang doain lu dan lu di neraka dan dilupain kayak gitu aja kalau lu mati. Kan itu jahat Mbak, sakit aku. Ya. Tapi aku tahu banyak sekeliling aku juga orang-orang yang sayang kayak Kak Ros, sayang sama aku, Dokter Weni, sayang sama aku, banyak banget yang sayang sama aku pasti. Mama juga pasti nggak putus doanya buat aku gitu. Cuman kalau misalnya disuruh mikirin diri sendiri, aku cuman pengen ya Allah kasih aku kesehatan aja. Kalaupun aku dikasih rezeki lebih, aku pengen nyenengin semua orang. Mbak, apa yang jadi orang yang bisa manfaat dan berkah dalam hidup aku itu doang yang aku pengen. Iya, Cinta Penelope, kamu orang baik. Amin. Cuman lagi temperamen sekarang. Iya. Karena mungkin selama ini aku tahan, mungkin sekarang kayak meledak akunya gitu loh. Masalahnya sakit karena aku tahu gimana perlakuan aku ke mereka gitu. Sakit aku rasanya. Mudah-mudahan kata-kata orang yang menyakitkan itu hanya hari ini aja. Amin. Membuat kamu emosi. Besok-besok kamu akan lebih fokus kepada orang-orang, kepada kata-kata yang membuat kamu bahagia. Insya Allah, amin. Makasih Kak Ros udah dukung aku juga. Makasih juga buat tim Rumpi semuanya yang selalu jaga aku. Aku tahu banget, aku terima kasih Rumpi yang selalu kalau misalnya ada gosip-gosip miring yang mereka sendiri, Rumpi udah kayak keluarga aku dan mereka nggak pernah ngeluarin itu buat nambah beban aku. Aku terima kasih banget. Kalian semuanya hebat, pakai hati, Amin, Masya Allah. Amin, insya Allah. Berikut ada satu sosok lagi yang ya ketika anaknya sakit dan kemudian pandemi gitu ya. Wow, ini perjuangan seorang ibu itu nggak semuanya kita tahu dan diceritakan ya. Tetapi di dalam pergulatannya dia menemukan satu kegiatan yang namanya olahraga Zumba. Dan Masya Allah itu justru sekarang yang menjadi bagian dari hidupnya yang bisa juga membahagiakan orang lain. Dan karya-karyanya pun tercipta menjadi satu dengan kegiatan ini. Kita lihat profil Denada berikut ini.
Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan, pedangdut, rapper, sekaligus instruktur Zumba kelahiran 1978 ini pernah menikah dengan Jerry Aurum dan dikaruniai satu anak namun bercerai pada 2015. Pasca bercerai, keduanya tetap menjalin hubungan baik hingga sekarang, salah satunya ketika Denada menemani sang anak temu Jerry Aurum usai bebas dari penjara pada Desember 2023 lalu. Aisyah Aurum, putrinya yang didiagnosa kanker leukemia pada 2019 ini dinyatakan sembuh pada 2021 lalu setelah melakukan pengobatan dan pindah ke Singapura. Selama proses penyembuhan, Denada mulai membuka kelas online Zumba untuk membantu finansialnya, bahkan kini sudah keliling Indonesia dan merilis single yang dapat dijadikan background untuk Zumba. 22 Mei kemarin, Denada memposting video tutorial dance dari lagunya yang berjudul Pitik Gemoy dan viral hingga ditonton lebih dari 3,4 juta kali. Seperti apa tanggapan Denada yang kerap didoakan rujuk oleh netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.